Terus pakai coverallnya. Ya, sementara gitu dulu. Cukup ya? Ini biasanya aku langsung taruh di sini. Iya. Oke. Ya. Terus? Kita pakai, biasanya pakai neruskan. Ya. Kalau nggak apa. Langsung ya. Iya. Gak apa. Kita neruskan pakai masker. Hmm. Nah, ini maskernya kalau kita pakai 95 kan biasanya saya lapisi sama berbeda itu maskernya Boleh. di luar atau di dalam? Jadi penggunaan masker itu, ya, penggunaan masker N95 sebenarnya Bapak Ibu kalau menggunakan ini saja cukup. Tapi ada yang merasa kurang nyaman. Nah, mau ditaruh di mana? Di luar atau di dalam? Kuncinya adalah setelah panjenengan pakai N95 itu nanti ada namanya fit test ya. Kalau masih ada udara yang keluar dari hidung kita, dari sini ya, itu menunjukkan bahwa penggunaan kita salah. Ya, itu nanti terbukti ketika panjenengan pakai kacamata Google, itu akan mengembun. Itu berarti salah menggunakannya. Nah, kalau saya sih biasanya cuma pakai N95 aja dipakai. Kalau masih baru pegangnya begini, ya. Jadi kalau lepas nanti nggak dipegang ininya. Ya, kalau masih baru pasangnya begini. Kemudian ditarik ke belakang. Boleh dipraktekkan. Ini karena kondisi protokol COVID, jadi kita pakai ini ya. Nanti kalau di lab boleh didobeli. Ya. Nah, boleh didobel seperti ini ya. Tapi harus di fit test ya, di fitkan sesuai hidungnya ya. Jadi nggak bisa distandarisasi sedalam apa. Nanti itu namanya ras juga kan. Bahwa hidungnya saya tinggi ya, ada yang kurang tinggi. Sesuaikan dengan masing-masing. Itu ada logamnya yang jenis ini. Nah, itu di fitkan. Coba bernafas. Ya. Nanti bisa dilihat ketika jenengan pakai kacamata. Ya, supaya nggak sakit, biasanya karetnya kita pisah dua. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, gitu. Soalnya kalau 8 jam itu telinga jadi kayak kepotong. Ya, sakitnya gitu ya. Oke. Kemudian pakai kacamatanya. Mestinya ada gasnya untuk nguji itu apakah bocor atau tidak. Tapi karena ya kita nggak semuanya punya, ini bisa dibuktikan ya. Nanti ketika bernafas, coba nafas. Ya, keluar nggak rasanya? Aman ya? Ada sedikit yang ke atas. Ada sedikit ya, karena tadi keganjal sama surgical mesh-nya itu. Biasanya kalau saya cuma N95 aja. Ya. Pakai Google. Kalau mau lebih prepare lagi, itu pakai face shield. Ya, itu sudah cukup. Ya. Di double-double, tapi kalau ini masih keluar tetap nggak aman. Ya, nggak aman. Kalau tidak aman, resikonya ke kita lagi. Ya, kelihatannya sih banyak gitu ya. Maskernya 2 dipasang, nanti ditambah lagi 3 gitu ya. Tapi malah nggak aman. Ya, ini harus di fit test ya sampai kita ketika nafas itu dia nggak keluar ke mata kita. Oke. Ini hairnetnya juga pas ketinggalan lagi. Misalkan masker hijab gini bisa dipakai, bisa. Mau ditaruh di luarnya juga boleh ya kalau kita nggak nyaman ya. Yang berikutnya adalah setelah itu ditutupkan ya. Ya.
Jadi maaf ya, tadi hairnetnya juga nanti kita lihat teman-teman waktu di unboxing ya, kita bisa lihat. Nah, kalau sudah begini kira-kira cukup nggak? Kira-kira cukup nggak? Kalau saya masih pakai celemek luar. Ya, boleh seperti itu ya, pakai celemek lagi. Sebenarnya bahan ini sebenarnya aman. Sorry ya, saya nggak ngomong nggak jualan. Merek ini paling baik sih. Ya, Bapak Ibu tahu harganya, bisa 500 juta sendiri ini harganya. Ya, jadi ini merek yang paling baik dan disukai karena kalau kerja 8 jam itu ini nggak sampai sumuk. Ya, kalau yang jahit sendiri pakai sponbon itu lumayan sumuknya. Ya, sudah ada AC-nya tapi tiap kali kok AC-nya panas ya gitu ya. AC-nya kan mesti dingin tapi jadi panas gara-gara pakai yang sponbon. Tapi kalau yang merek ini insya Allah lebih nyaman. Kalau mau bukti boleh ya, nanti sekali waktu masuk gitu ya, 8 jam pakai ini kira-kira nyaman nggak gitu ya. Nah biasanya teman-teman ini kan begini ya, kita minta untuk didobeli handscoon-nya ya, dipakai didobel ya, kemudian diplester. Kalau nggak punya, pakai plester gini juga boleh. Ya, di lab biasanya ada yang warna kuning ya, kuning krem itu juga boleh. Ya, harganya lebih mahal daripada ini. Ya. Kalau misalkan pakai steril kan lebih panjang segini, boleh atau harus pakai plester? Kalau pekerjaannya cuman ngangkat-ngangkat aja, pakai handscoon yang panjang segini itu bisa. Tapi kemarin kami di awal itu harus ngambil darah. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya, pakai handscoon yang panjang begini, kira-kira kalau pengambil darah itu enak nggak? Nggak kerasa. Pasti nggak terasa. Makanya untuk safety-nya kita pakai handscoon-nya double. Ya, itu yang ketat ya, jangan yang kebesaran. Yang pakai M ya pakai M, jangan pakai L. Ya, kedodoran nanti repot ya, nyangkut-nyangkut jadinya. Biasanya kami sorry begini, sebentar. Ini biasanya kami plester begini. Kemudian jadi saling bantu di dalam lab itu untuk masang ini. Ya, ini supaya bisa dibuka. Ya, satunya juga. Baru pakai lagi. Oke. Kemudian kita boleh dilakban lagi. Tapi kalau rapat, sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau mau review? Ada masukan? Sudah siap belum kira-kira seperti ini? Aman nggak ngambilnya? Kalau jenengan masuk ruang isolasi mungkin boleh pakai cover shoes lagi ya, supaya yang sepatu dari luar, kami sih biasanya pakai sandal lab sendiri, sepatu di luar semua. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan itu ruangannya, bisa pakai cover shoes ya, digunakan cover shoes untuk pemakaian sepatu yang kita bawa ke dalam lab ya. Tapi sebaiknya sih pakai sandal lab sendiri ya, pakai sandal lab atau pakai sepatu boot ya, sepatu boot ya. Itu pun juga harus didisinfeksi ya, masuk keluar tetap harus didisinfeksi, ditempatkan di tempat yang khusus gitu ya. Oke, kalau sudah begini kira-kira sudah siap ngambil ya, aman nggak Bapak Ibu? Apa? Ya ini karena tadi maskernya itu
double. Jadi malah jadi nahan dia untuk plek di hidungnya. Kalau enggak begitu, biasanya langsung fit gitu di hidungnya. Kalau panjenengan masih merasa nggak nyaman, pakai face shield. Ya, face shieldnya merek apa aja silakan dipakai. Ya, mau merek terkenal atau mau buat sendiri enggak apa-apa. Ya, nanti sebelum dan setelah dipakai didesinfeksi. Ya, semua perlengkapan ini dibuang kecuali kacamata Google. Ya, sama face shieldnya. Kecuali kalau anggarannya banyak, mau sekali buang ya nggak apa-apa.